Hai, berjumpa lagi bersama Gudang Suara Papua. Sudah lama sekali kita tidak ketemu di channel YouTube-nya kita. Dan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa berpengaruh di dunia pendidikan, khususnya di Papua. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai pendidikan yang ada di Papua, khususnya di kota Jayapura, dan juga isu-isu yang sedang berkembang saat ini di Papua pastinya. Dan saat ini tidak usah lama-lama lagi, saya langsung perkenalkan saja. Ada Bapak Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, yaitu Rektor Universitas Cendrawasih yang saat ini sudah memimpin selama hampir 2 periode ya Bapak. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana Bapak, sehat? Sehat. Bapak, kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai dunia pendidikan dan juga beberapa isu yang sedang terjadi di Papua pastinya. Pertanyaan pertama saya untuk Bapak sebagai seorang rektor nih Bapak. Menurut Bapak, bagaimana perkembangan dunia pendidikan di Papua saat ini? Ya, perkembangan dunia pendidikan secara umum cukup baik, mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan kejuruan sampai kepada pendidikan tinggi. Tapi secara faktual kita ketahui bahwa masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki, terutama dalam kualitas sarana dan prasarana pendidikan, kualitas sumber daya pendidik, dan juga kurikulum yang harus kita perbaiki supaya kita dapat menghasilkan kualitas lulusan yang punya kompetensi yang tinggi, yang mampu bersaing dengan orang lain kapan saja dan di mana saja. Bapak, ini kan ada beberapa negara nih yang sekiranya mereka punya sistem pendidikan yang luar biasa baik, di mana mahasiswanya, murid-muridnya itu diberikan kebebasan dalam berekspresi, berkreasi, bahkan pendidikannya itu gratis. Kalau menurut Bapak di Papua sendiri bagaimana? Ya, di Papua kita mulai membangun itu sejak Papua berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang 12 tahun 1969 setelah PPRA. Jadi memang kita memulai pembangunan itu sedikit lebih lambat dari provinsi-provinsi lain, dari Aceh sampai Maluku, sehingga kita sedang mulai berkembang, mulai mengejar ketertinggalan dan mulai menatah di berbagai sektor pembangunan. Secara khusus dalam bidang pendidikan ini banyak hal yang mesti kita lakukan untuk mengejar ketertinggalan. Tapi untuk sistem pendidikannya sendiri di Papua, untuk pendidikan gratisnya kira-kira sudah ada belum ya Bapak ya? Ya, memang secara nasional ada standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana semua satuan-satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi harus memenuhi standar minimal tersebut. Untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan pemerintah, tentu kita membutuhkan biaya. Jadi untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, kita membutuhkan sarana prasarana yang memadai, tenaga pendidik yang juga punya kompetensi dan kualitas yang tinggi. Oleh karena itu memang biaya sangat dibutuhkan untuk menunjang pendidikan, untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kompetensi dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, kalau pendidikan itu gratis, tentu kita hanya dapat mencapai standar minimal saja. Tetapi untuk mencapai kompetensi yang lebih, kita harus terus berusaha untuk bisa memenuhi kompetensi di bidang-bidang yang lain. Karena ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan itu terus berkembang. Ya, kalau kita berpuas diri dengan apa yang kita punya pada saat ini, maka kita akan ditinggal oleh daerah-daerah lain. Oke, baik. Berarti kalau macam seandainya pendidikan gratis itu belum tentu ya Bapak ya, tergantung kompetensi sumber daya manusianya itu sendiri ya. Oke, baik. Dan kita akan sedikit berbicara mengenai isu-isu politik yang terjadi saat ini Bapak. Menurut kacamatanya Bapak sendiri, perkembangan mengenai dunia politik dan keamanan yang sedang terjadi di Papua saat ini kan sekian memanas dari waktu ke waktu. Nah, pengaruhnya apa bagi Bapak di tempat Bapak yang sedang Bapak pimpin saat ini? Terlebih khususnya para mahasiswa yang ada di Universitas Cendrawasih. Ya, jadi kalau kita analogikan gangguan keamanan itu sebagai virus atau sebagai penyakit, katakanlah COVID-19 begitu.
ketika virus ini masih di luar tubuh kita, itu bisa kita lawan dengan memakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak dan seterusnya. Tetapi kalau virus itu sudah ada di dalam tubuh kita, maka tidak bisa kita lawan lagi dengan masker, tidak bisa kita lawan lagi dengan cuci tangan, social distancing, physical distancing, udah nggak bisa lagi. Benar. Virus itu harus kita lawan dengan mengaktifkan imunitas tubuh kita. Ya. Nah, demikian juga dengan hambatan, ancaman, tantangan dan gangguan apabila itu datang dari luar negara kita, maka tentu akan dihadapi oleh sistem pertahanan negara. Tapi apabila gangguan-gangguan keamanan itu berasal dari dalam komunitas kita, dari dalam negeri kita, dari dalam daerah kita, maka kita harus mengaktifkan ketahanan sosial budaya. Jadi pendekatan sosial, pendekatan kebudayaan, pendekatan antropologis harus kita lakukan supaya kesadaran untuk hidup bersama dengan saling menghargai, saling menghormati itu dapat kita tumbuh kembangkan di dalam diri setiap orang, sehingga gangguan-gangguan itu bisa kita minimalisir. Jadi konsep ketahanan sosial budaya itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ketahanan nasional. Baik, sebagaimana yang kita ketahui kalau saat ini lagi pada persiapkan untuk tahun politik di tahun 2024, Bapak. Bagaimana pengaruhnya tahun-tahun politik yang akan datang ini bagi mahasiswa yang ada di lingkungan Uncen sendiri, Bapak? Ya, tahun politik dalam artian pesta demokrasi yang akan kita gelar secara serentak di tahun 2024 ini merupakan agenda nasional. Dan hal ini sudah kita laksanakan secara periodik untuk memilih pemerintah kita di berbagai jenjang dan juga memilih wakil-wakil kita di DPR, kota, kabupaten maupun provinsi dan DPR RI. Yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan dan menumbuh kembangkan kesadaran di mahasiswa maupun di masyarakat kita adalah semua proses-proses politik itu harus berjalan secara demokratis dengan tetap saling menghargai dan saling menghormati pilihan masing-masing. Tidak boleh kita memaksakan pilihan kita atau kehendak kita kepada orang lain. Karena hanya dengan saling menghormati, dengan saling menghargai, maka penyampaian aspirasi baik secara lisan maupun secara tertulis, baik di ruang-ruang publik maupun di ruang-ruang privat, itu dapat berjalan dengan baik, dengan harmonis, dengan tanpa ada bentrok maupun perbedaan yang tajam gitu. Iya Bapak, biasanya kan agak berpengaruh nih kepada sistem belajar mengajar nih, karena biasanya ada beberapa organisasi mahasiswa yang kurang menerima pilihan-pilihan nanti yang akan datang di tahun politik 2024. Itu kan biasa berpengaruh nih Bapak. Kalau menurut Bapak sendiri, proses belajar mengajarnya terganggu nggak untuk di tahun politik yang akan datang? Ya, saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa bahwa menyampaikan aspirasi, saya ulangi, secara lisan maupun tertulis, di ruang privat maupun di ruang publik itu dijamin oleh undang-undang. Jadi tidak dilarang. Yang kita larang adalah dalam menyampaikan aspirasi itu tidak boleh dengan menghalangi aktivitas orang lain. Misalnya dengan memalang kampus, menduduki jalan, merusak fasilitas umum, mengganggu ketertiban umum. Itu kan sama saja kita menyampaikan aspirasi dengan melanggar hak asasi orang lain. Nah, jadi selalu saya sampaikan bahwa menyampaikan aspirasi itu hak setiap orang, tidak dilarang. Tapi yang perlu kita ingat bahwa di dunia ini tidak ada kebebasan yang sifatnya mutlak. Jadi kebebasan kita itu dibatasi oleh etika, dibatasi oleh norma, dan juga dibatasi oleh agama. Kalau kita berada di dalam rumah kita seorang diri, kita mau berbuat apa saja itu bebas, terserah kita. Tapi begitu kita bergabung di tengah-tengah komunitas, maka kebebasan kita itu langsung secara otomatis dibatasi oleh etika dan norma. Kita tidak bisa berbuat apa saja, kita tidak bisa mengatakan apa saja di situ. Kita harus menghormati orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi kebebasan itu tidak mutlak sifatnya. Baik. Dan selanjutnya Bapak, kita akan bahas mengenai isu-isu rasisme yang terjadi. Isu-isu rasisme ini agak sensitif ya bagi orang Papua ya. Isu rasisme dan diskriminasi secara global selama beberapa tahun belakangan ini kan
berdampak besar sekali bagi psikologis dan politik bagi orang asli Papua khususnya. Bagaimana Bapak melihat persoalan ini? Ya, memang isu rasisme itu sangat sensitif dan mudah sekali membuat masyarakat terprovokasi. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa sedikit demi sedikit mengeliminasi isu-isu rasisme di tengah masyarakat? Bagaimana supaya negara kita bisa berdiri bersatu dengan kokoh? Itu saya biasa menganalogikan seperti pohon ini. Pohon ini dia bisa berdiri dengan kokoh itu karena ada 4 unsur di situ. Pertama itu ada akar di situ, ada batangnya, ada rantingnya, nanti tujuan akhirnya itu buah. Jadi tujuan dari setiap negara-negara bangsa di dunia melaksanakan pembangunan di berbagai sektor itu sebenarnya sama saja, satu saja, yaitu kita ingin mencapai masyarakat yang sejahtera. Nah, untuk mencapai masyarakat yang sejahtera itulah kita membangun di berbagai sektor. Kita di bidang perikanan harus mengerjakan apa, di bidang pertanian harus mengerjakan apa, di bidang kesehatan harus mengerjakan apa, dan seterusnya. Semua pelaksanaan pembangunan ini tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam rentang waktu tertentu setelah kita melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, maka kita harus melakukan evaluasi sejauh mana pembangunan yang sudah kita lakukan itu berdampak pada masyarakat, bagaimana peningkatan kesejahteraan sudah terjadi atau belum. Nah, tadi kalau kita analogikan dengan pohon tadi, kita harus mendasari untuk mencapai buah-buah kesejahteraan, kita harus mendasari seluruh karya pelayanan kita itu dengan kasih, dengan cinta. Jadi akar itu ibarat cinta, ibarat kasih. Kalau kita mengasihi seseorang, kalau kita sayang sama seseorang, maka kita akan mengatakan kebenaran kepada orang itu. Jadi batang itu dia ibarat kebenaran gitu. Nah, kalau kita selalu melakukan sesuatu dengan dasar kebenaran, maka itu akan tumbuh keadilan. Rantingnya itu lambang atau simbol dari keadilan. Kalau kita berbuat keadilan, maka kita akan dapat perdamaian, kesejahteraan gitu. Jadi kalau kita bicara perdamaian, perdamaian itu ibarat muara sungai itu. Mata airnya di hulu itu adalah keadilan. Kalau setiap pemimpin dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan itu dia berlaku adil, maka masyarakat di sekitar itu akan merasa terlayani dengan baik, akan merasa dipimpin dengan adil, dan perdamaian itu akan bisa kita capai, bisa tercipta. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin itu memimpin dengan tidak adil, mengutamakan kelompok yang lain dan mengabaikan kelompok yang lain, maka orang akan menyampaikan ketidakpuasan, orang menyampaikan kekecewaan, kritik, dan perdamaian itu akan semakin jauh. Oleh karena itu, sekali lagi, kita memulai segala sesuatu karya kita tuh dengan cinta, dengan kasih sayang, lalu berdiri atas landasan kebenaran dan keadilan, sehingga perdamaian atau tujuan kesejahteraan itu akan kita capai. Ya, kasih, perdamaian. Kasih itu akar, batangnya itu kebenaran, rantingnya itu keadilan, dan buah-buahnya itu kesejahteraan. Ya. Pemirsa di rumah dicatat ya, 4 poin tadi itu penting sekali untuk bisa membasmi rasisme dan diskriminasi yang terjadi di Papua pastinya. Ya. Dan bukan untuk di Papua saja, tapi untuk semua orang. Terima kasih Bapak buat jawabannya, luar biasa sekali. Dan menurut pandangan Bapak sebagai orang asli Papua nih, yang syarat dengan berbagai pengalaman di dalam dan di luar negeri, bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi rasisme dan diskriminasi yang mungkin saja terjadi sewaktu-waktu? Ya, jadi begini, secara historikal, secara kesejarahan, dulu waktu Belanda datang di Papua, itu karena keterbatasan transportasi ke pedalaman, ke daerah pegunungan, maka Belanda itu hanya beroperasi di wilayah pesisir. Jadi kalau kita anggap kehadiran Belanda itu sebagai penjajahan, maka penjajahan itu hanya terjadi di wilayah pesisir. Sedangkan di daerah pedalaman itu belum tersentuh pada saat itu, karena memang pada saat itu teknologi belum maju dan alat transportasi juga belum maju. Nah, yang pertama masuk ke wilayah-wilayah pedalaman sekitar tahun 30-an, tahun 40 sampai 50 itu adalah misionaris. Nah, misionaris itu kan kehadirannya itu sebagai pelayan. Dia datang membantu orang, mendidik orang, menyembuhkan orang, mengajari orang bagaimana cara menjahit, bagaimana cara membangun rumah. Intinya dia melayani gitu. Nah, ketika terjadi perubahan pemerintahan di tahun 69, itu kita datang itu sebagai untuk memerintah, bukan untuk melayani. Sehingga ada terjadi shock culture gitu.
ada perubahan kebudayaan yang begitu cepat gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kalau kita datang melayani dengan kasih, itu kita bisa mengeliminasi kemungkinan rasisme, diskriminasi yang tadi, sehingga orang merasa dihargai, orang merasa dihormati, dan dia merasa dia adalah bagian dari kita dan kita bagian dari dirinya, sehingga kita bisa tumbuh dan berkembang maju bersama-sama. Kalau seandainya nih kita nih merasa jadi korban rasisme, sebenarnya sikap apa sih yang harus kita ambil, Bapak? Ya, ini sebenarnya konsepnya sudah ada di dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sebagai perubahan dari Undang-Undang Otsus, bahwa rekonsiliasi itu sangat penting. Rekonsiliasi itu kan kita saling memaafkan. Jadi orang bijak bilang tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua masalah di dunia bisa kita selesaikan dengan saling memaafkan. Kita semua pernah berbuat salah, tetapi tidak ada orang yang pernah bercita-cita untuk menyimpan masalahnya sampai ke akhir hidupnya. Benar. Semua orang ingin menyelesaikan masalahnya dengan baik. Nah, cara penyelesaiannya itu harus bermartabat. Dengan dasar saling menghormati, saling menghargai, kita bisa saling memaafkan gitu. Bukan mencari kesalahan gitu. Kalau kita saling mencari kesalahan, masalahnya akan semakin besar gitu. Tapi kalau kita mencari way out, jalan keluar bagaimana supaya kita bisa hidup berdampingan secara damai, maka rekonsiliasi dibutuhkan di situ. Oke, itu sikap yang harus diambil sebagai korban dari rasisme gitu ya, Bapak? Korban maupun pelaku. Oke, baik. Harus saling menghormati, saling menghargai. Saling menghormati dan menghargai satu sama yang lain. Ya. Baik. Menurut Bapak nih, perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya di Papua selama ini, menurut pandangan Bapak, bagaimana? Apakah orang Papua itu sudah mendapatkan kebebasan dan kesempatan yang sama seperti yang lainnya? Ya, ini memang kita bisa meninjau dari perspektif yang berbeda-beda. Secara umum memang kita sedang berkembang dan sedang belajar bagaimana cara berdemokrasi yang baik dan benar. Tapi sebenarnya kita memang sedang bertumbuh walaupun belum sempurna. Ya. Tentu banyak hal yang masih kurang, tapi banyak hal juga yang kita sudah capai. Oleh karena itu kita selalu harus evaluasi hal-hal mana yang sudah baik yang bisa kita pertahankan, dan hal-hal apa saja yang masih kurang yang perlu kita perbaiki dalam berdemokrasi gitu. Misalnya tadi saya bilang kadang-kadang kita merasa bahwa kita ingin menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, tetapi dengan mengganggu ketertiban umum misalnya. Nanti ketika kita ditertibkan, kita mengatakan bahwa kita dibungkam, demokrasi tidak dihargai. Nah, oleh karena itu perlu ada kesadaran bersama bahwa penyampaian demokrasi itu adalah hak warga negara. Tapi menghormati kebebasan orang lain juga kewajiban setiap warga negara juga. Oleh karena itu kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita punya hak untuk bisa menyampaikan aspirasi, tetapi kita punya kewajiban juga untuk menjaga ketertiban umum juga. Cara menyampaikan aspirasinya yang bagaimana ya Bapak? Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya nih Bapak, bagaimana Bapak melihat kebijakan Undang-Undang Otonomi Khusus yang tahun lalu telah disahkan oleh DPR RI? Menurut Bapak bagaimana? Ya, baik. Memang pada saat perumusan norma pada Undang-Undang Otonomi Khusus di tahun 2001, itu pada saat itu semua komponen masyarakat menyadari bahwa provinsi lain itu sudah mulai membangun provinsinya itu sejak tahun 1945, sejak kemerdekaan. Sementara kita di Papua itu baru mulai membangun provinsi Papua yang pada saat itu bernama Irian Barat, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan provinsi otonom dan kabupaten otonom di Irian Barat. Dan pada tahun 70 kita baru bentuk pemerintahan, sehingga kita membangunnya itu belakangan. Oleh karena itu kita perlu mengejar ketertinggalan. Maka disitulah lahir Undang-Undang Otonomi Khusus sebagai salah satu tujuan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan. Nah, di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, anggaran pembiayaan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan itu berlaku 20 tahun.
dan itu dia berakhir di tahun 2021, sehingga memang perlu untuk dievaluasi apakah 20 tahun pembangunan Otsus yang kita lakukan itu sudah mensejahterakan orang asli Papua atau belum. Kalau sudah berarti sudah cukup, tidak perlu kita lanjutkan. Tapi kalau ternyata kita masih membutuhkan waktu untuk mengejar ketertinggalan, maka kita lanjutkan kebijakan otonomi khusus. Oleh karena itu hasil evaluasi di tahun 2019 sampai 2020 itu menunjukkan bahwa kita masih membutuhkan undang-undang Otsus untuk melanjutkan kebijakan otonomi khusus di Papua. Sehingga kebijakan untuk melanjutkan otonomi khusus di Papua itu sudah berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Menurut Bapak sendiri, undang-undang Otsus yang diberikan ke Papua, khususnya Papua dan Papua Barat, itu sudah optimal atau belum ya Bapak ya? Sampai harus ada evaluasi dan diperpanjang kembali, karena bagi sebagian masyarakat mereka menganggap bahwa Otsus itu bukan jawaban. Tapi ada juga yang merasakan bahwa Otsus itu adalah jawaban. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Secara implementasinya sudah optimalkah oleh pemerintah pusat ke Provinsi Papua? Iya, jadi sejak 2019 sampai 2020 Universitas Cendrawasih melaksanakan evaluasi otonomi khusus Papua, dan evaluasi itu dilakukan terhadap dua hal. Yang pertama adalah evaluasi normatif, yang kedua adalah evaluasi empirik. Evaluasi normatif itu evaluasi terhadap norma-norma, pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang. Sedangkan evaluasi empirik adalah evaluasi terhadap implementasinya gitu. Nah, banyak hal yang kita dapati dari hasil evaluasi. Pertama misalnya yang berkaitan dengan normatif itu misalnya tentang pemilihan gubernur. Di dalam undang-undang Otsus kita diatur gubernur dipilih oleh DPRP. Tapi secara de facto kan gubernur tidak pernah dipilih oleh DPRP. Artinya pasal itu sudah tidak relevan, harus kita revisi gitu. Demikian juga dengan pasal-pasal lain atau norma-norma lain yang sudah tidak relevan lagi. Jadi di dalam undang-undang itu kita kenal teks dan konteks. Konteks adalah kondisi atau keadaan sosial budaya masyarakat pada suatu waktu tertentu di suatu tempat tertentu. Sedangkan teks adalah tulisan mengenai konteks itu, tulisan mengenai kondisi itu. Nah, ketika Undang-Undang Otsus ditulis pada tahun 2000 sampai 2001, itu ditulis sesuai dengan konteks atau keadaan kondisi masyarakat pada saat itu. Nah, 20 tahun kemudian ini kondisi masyarakatnya sudah berubah, konteksnya sudah berubah. Kalau konteksnya sudah berubah, maka teksnya juga harus dirubah sesuai dengan konteks yang sekarang. Nah, pada tahun 2001 itu pemilihan bupati, wali kota, gubernur itu semua dilakukan di DPR. Maka rumusan norma di dalam Undang-Undang Otsus itu juga disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Gubernur dipilih oleh DPR. Tapi pada tahun 2004 itu terjadi perubahan, di mana undang-undang pemerintah daerah itu berubah, kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat. Nah, jadi kondisi sosial budaya masyarakatnya sudah berubah, tapi teks kita di dalam undang-undang Otsus itu belum direvisi. Oleh karena itu hasil evaluasi menunjukkan itu harus kita revisi. Ada banyak norma di dalam yang sudah tidak relevan lagi dengan konteks pada saat ini. Itu evaluasi normatif. Sedangkan evaluasi empirik itu evaluasi terhadap implementasinya. Misalnya norma atau pasalnya itu berbunyi demikian, tapi di lapangan apakah dilaksanakan seperti itu juga? Kalau sudah sesuai dengan normanya berarti sesuai, tapi kalau tidak maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Itu namanya evaluasi empirik. Jadi berdasarkan itulah kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah bahwa norma-norma ini yang perlu diperbaiki, direvisi, dan implementasi cara pelaksanaan pembangunan ini perlu diperbaiki. Oke, baik. Sehingga Otsus dilanjutkan kembali. Iya. Ini juga masih terkait mengenai Otsus, tapi mengenai daerah otonomi baru. Menurut Bapak nih, bagaimana rencana mengenai pemekaran wilayah Papua oleh pemerintah pusat? Karena kita tahu juga semenjak pemerintah pusat mengeluarkan statement akan ada daerah otonomi baru, ada banyak kelompok-kelompok yang menolak, tapi ada juga yang menerima. Menurut pandangan Bapak sendiri, bagaimana Bapak melihat mengenai persoalan ini? Ya, sebagai akademisi kita harus menginventarisir semuanya. Jadi kita harus inventarisasi kelompok yang mengusulkan, mengupayakan, mendorong dan mendukung pemekaran itu tujuannya untuk apa? Ya kita inventarisir, misalnya satu, memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan,
apalagi membuka keterisolasian wilayah, mensejahterakan masyarakat dan seterusnya diinventarisir. Lalu kelompok yang menolak pemekaran itu alasannya juga kenapa? Diinventarisir juga. Misalnya kalau terjadi pemekaran akan terjadi marginalisasi, akan terjadi migrasi besar-besaran, orang Papua karena SDM-nya belum siap, lapangan pekerjaan akan dikuasai oleh orang lain dan seterusnya diinventarisir. Lalu bagaimana kita mengelola semua alasan-alasan itu dengan cara memaksimalkan atau mengoptimalkan dampak-dampak positifnya dan bagaimana supaya meminimalisir dampak-dampak negatifnya. Itu harus diatur dalam regulasi. Bagaimana supaya tidak terjadi marginalisasi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana supaya tidak terjadi migrasi besar-besaran, apa yang harus kita atur di dalam regulasi? Jadi tugas akademisi itu menghimpun data. Kalau datanya akurat, datanya valid, dianalisis dengan metode-metode ilmiah yang cermat, maka kita akan menghasilkan informasi-informasi yang kredibel, yang bisa dipercaya. Nah, informasi yang kredibel itulah yang akan dipakai oleh pimpinan dalam mengambil kebijakan. Jadi kalau datanya benar, analisisnya benar, informasinya benar, kebijakannya akan benar. Kalau datanya salah, analisisnya salah, informasinya salah, kebijakannya juga salah. Oleh karena itu kita harus jujur meletakkan semua data secara valid dan akurat. Diinventarisir semuanya. Jangan kita mengatakan sesuatu fakta dengan menutupi fakta yang lain. Ya, benar. Itu kita akan mendapatkan informasi yang tidak kredibel. Sebenarnya seberapa besar sih Bapak manfaat pemekaran wilayah ini bagi masyarakat Papua? Ya, jadi pemekaran daerah otonom baru dia sebenarnya memang bukan satu-satunya cara untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi dia salah satu cara yang bisa kita dorong dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi begini, pertumbuhan sarana prasarana itu setiap tahun dia bertumbuh menurut deret hitung. Deret hitung itu kalau misalnya kita punya gedung tahun ini 1 di Uncen, nanti tahun depan dia tambah 1 jadi 2, tahun depan lagi tambah 1 jadi 3. Dia bertumbuh menurut deret hitung. Tapi pertumbuhan penduduk itu dia bertumbuh menurut deret ukur. Kalau sekarang ini jumlah kita katakanlah 1 juta keluarga misalnya, semua punya anak satu-satu, tahun depan itu akan jadi 2 juta gitu. Jadi pertumbuhan penduduk itu sangat cepat. Oleh karena itu kita harus mencari cara bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan, bagaimana menyediakan permukiman, bagaimana menyediakan sarana prasarana fasilitas umum untuk bisa digunakan, karena pertumbuhan manusianya terus terjadi. Nah, pemekaran itu salah satu cara, karena dengan pemekaran kita bisa menyediakan lapangan kerja, bisa membuka akses wilayah, bisa mendatangkan investasi, bisa berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi tentu dengan menjaga kekhawatiran-kekhawatiran dari kelompok-kelompok yang menolak tadi, itu harus kita jaga supaya tidak terjadi, kita atur di dalam regulasi. Demikian. Ya, karena dari sedemikian banyaknya hal yang dilakukan oleh pemerintah pusat termasuk dalam pemekaran wilayah ini, ada beberapa kelompok yang menganggap bahwa hal ini sebenarnya untuk memecah belah Papua. Menurut Bapak bagaimana itu? Ya, jadi segala sesuatu hal di dunia itu bisa kita tinjau dari sisi yang positif dan sisi yang negatif. Kalau tidak ada satu hal pun yang terlepas dari kedua sisi itu. Kalau tujuan kita menyelam di pinggir laut itu untuk mencari pasir, maka kita akan mendapatkan pasir di sana. Tapi kalau kita menyelam di sana untuk tujuan mencari batu, pun kita akan dapat batu di situ. Kita tujuan menyelam untuk mencari kayu, kita akan dapat kayu. Nah, oleh karena itu, kalau kita datang ke suatu tempat melakukan sesuatu dengan niat yang baik, maka kebaikan yang akan kita dapat. Tapi kalau kita pergi dengan niat yang kurang bagus, maka hal yang kurang bagus juga yang akan kita dapat. Oleh karena itu, kita harus selalu berpikir yang positif. Kita harus optimis bahwa kita mampu melakukan hal yang positif dan menghasilkan kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat. Kalau kita terus-menerus berpikir negatif, ya kita akan tinggal dalam itu. Karena apa yang kita pikirkan itu yang kita lakukan. Iya, benar sekali. Oke, ini pertanyaan terakhir, Bapak.
bagaimana Bapak melihat Indonesia khususnya untuk Papua 5 sampai 25 tahun mendatang atau lebih dari 25 tahun mendatang, ini bagaimana dari seorang Bapak? Ya, jadi begini, saat ini kita adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia, setelah China, India, Amerika. Dan jumlah penduduk di ASEAN itu kita nomor 1 terbesar. Dengan jumlah penduduk usia kuliah atau generasi muda terbanyak itu ada di kita. Nah, saat ini semua negara-negara itu sedang melakukan manajemen talent. Manajemen talent itu adalah kaderisasi, pembimbingan, pendampingan, pengkaderan untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Demikian juga kita di Indonesia, kita sedang melakukan manajemen talent untuk menyongsong tahun 2045. Tahun 2045 adalah tahun di mana bangsa kita akan merayakan 100 tahun kemerdekaan. Nah, kalau kita bayangkan tahun 2045, kita yang saat ini berusia 40 ke atas mungkin tidak akan ada lagi pada saat itu. Tapi anak-anak kita yang berusia 20 tahun, mereka akan berusia 40 sampai 50 tahun pada tahun 2045. Artinya mereka adalah pelaku-pelaku pembangunan di berbagai sektor. Kalau pada tahun 2045 jumlah kita banyak tapi kualitasnya rendah, kualifikasinya rendah, kompetensinya rendah, maka kita akan dipimpin oleh bangsa lain ke depan. Sebaliknya, kalau jumlah penduduk yang banyak ini, bonus demografi ini kualitasnya tinggi, maka kita akan memimpin. Bukan hanya di kawasan, bisa saja kita memimpin di dunia. Oleh karena itu, orang bijak bilang, barang siapa menguasai pendidikan, dia menguasai masa depan. Nah, oleh karena itu, ini harapan kami kepada pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Ini sektor pendidikan harus selalu menjadi prioritas. Kita boleh membangun infrastruktur, boleh membangun segala sektor lain, tapi jangan kita lupa pendidikan. Karena pendidikan itu menentukan masa depan generasi kita, masa depan bangsa kita, masa depan negara kita. Pendidikan adalah fondasi nomor 1 untuk masa depan anak bangsa, khususnya Papua ya Bapak ya. Coba satu lagi deh Bapak, kita lihat ke kamera Bapak. Satu pesan untuk anak muda Papua dari Bapak Rektor. Nanti mahasiswanya pasti nonton ini. Ya, biasakan untuk selalu berpikir positif. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita itu bersih, hati kita itu baik, maka yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang santun, yang sopan, yang bisa membuat orang yang mendengarnya itu menjadi baik dengan dirinya, baik dengan kita, dan baik dengan semua orang. Dan itu adalah suasana iklim yang kondusif, yang dapat menciptakan perdamaian dalam diri kita, perdamaian dengan lingkungan kita, dan perdamaian di masyarakat kita. Ya, intinya tetap berbuat baik dari dalam hati kita sehingga bisa membuat orang di sekitar kita menjadi damai sejahtera dan juga happy ya Bapak ya. Dimulai dengan berpikir yang positif. Dimulai dengan berpikir yang positif, jangan lupa. Dilanjutkan dengan berkata-kata yang positif. Dilanjutkan dengan berkata-kata yang positif. Dan diakhiri dengan melakukan hal-hal yang positif. Dan diakhiri dengan melakukan hal-hal yang positif. Bisa beri tepuk tangan buat Bapak Rektor kita, luar biasa sekali. Makasih. Ini tim horenya kita bagaimana ini? Terima kasih Bapak buat waktunya pada sore hari ini, sangat menginspirasi, sangat positif sekali. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman dan menjadi bisa merema ya dalam kehidupan kita yang kita bisa lakukan setiap hari, yaitu yang tadi seperti Bapak bilang, dari dalam pikiran sehingga bisa mengeluarkan pikiran yang baik, bisa mengeluarkan hal-hal yang baik dari dalam diri kita sehingga membuat lingkungan sekitar kita juga menjadi baik. Terima kasih banyak Bapak buat kesempatan dan waktunya. Berakhir sudah podcast kita pada sore hari ini bersama Bapak Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT. Bapak terima kasih banyak buat waktunya. Kita ketemu lagi di episode Gudang Suara Papua berikutnya. Sampai jumpa.